Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian bersama anggota keluarga di rumah kalian masing-masing semuanya dalam keadaan sehat dan penuh dengan berkat Tuhan. Anak-anak, bertemu kembali bersama Pak Anton dalam pembelajaran tematik untuk kelas 3 SD tahun pelajaran 2020-2021. Mari anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita kali ini, mari kita mohon berkat Tuhan melalui perantaraan Bunda Maria dengan mendoakan doa Salam Maria. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa melalui perantaraan Bunda Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada anak-anakku yang telah berdoa dengan baik di rumah kalian masing-masing untuk membuka dan mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini Pak Anton akan mengajak kalian bersama untuk belajar dari tema yang ketiga, yaitu tentang benda di sekitarku. Subtema yang ketiga yaitu tentang perubahan wujud benda. Sedangkan muatan yang akan kita pelajari bersama dalam pembelajaran kali ini yaitu dari muatan bahasa Indonesia. Ada 5 materi yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama yaitu tentang contoh perubahan wujud mencair. Yang kedua yaitu perubahan wujud membeku. Materi ketiga yang akan kita pelajari bersama yaitu tentang perubahan wujud menguap. Materi yang keempat yaitu proses pengembunan dan menulis kalimat tentang perubahan wujud. Materi yang kelima yaitu tentang informasi tertulis tentang perubahan wujud dengan berurutan. Itu anak-anak 5 materi yang akan kita pelajari bersama. Anak-anak, sedangkan yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut ya. Ada 5 tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Nah, anak-anak, mari kita memulai kegiatan pembelajaran kita dengan mengawali dari materi yang pertama, yaitu tentang perubahan wujud mencair. Coba kalian amati gambar berikut ini anak-anak ya. Kalian amati gambar berikut ini ya. Nah, di situ ada seorang ibu dan anak-anaknya sedang makan apa? Sedang makan es krim. Tentu kalian semua di rumah ya pasti menyukai makanan es krim kan? Ya, lah anak-anak, es batu atau es krim, nah, yang didiamkan di udara terbuka akan berubah menjadi air atau mencair. Lah, perubahan wujud benda dari yang padat ya menjadi air itu disebut dengan mencair. Lalu, apa yang menyebabkan es batu atau es krim yang kita biarkan di tempat terbuka itu mencair? Yang menyebabkan adalah karena terkena suhu udara di sekitarnya yang panas, sehingga es yang sebelumnya padat itu akhirnya menjadi cair. Itu anak-anakku perubahan wujud mencair. Lah, coba kalian lakukan ya percobaan mengamati proses mencair pada bukumu halaman 64. Coba kalian praktekkan di rumah ya. Oke. Nah, sekarang ayo berlatih latihan soal anak-anak ya. Nah, sekarang perhatikan benda-benda berikut ini ya. Ada benda A, benda B, dan benda C ya. Oke. Nah, mana gambar atau kegiatan yang merupakan proses mencair? Nah,
tuliskan juga alasanmu. Nah, anak-anak, dari 3 gambar ini ya, gambar Allah yang terjadi proses mencair ya. Alasannya apa? Alasannya karena terjadi proses perubahan wujud benda dari yang padat ya menjadi cair ya. Itu anak-anakku ya. Nah, sekarang kita ke materi yang kedua, yaitu tentang perubahan wujud membeku ya. Nah, perhatikan pembuatan agar-agar. Nah, mari kita lihat pembuatan agar-agar berikutnya. Ini gambar yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Nah, ini proses pembuatan agar-agar anak-anakku. Nah, anak-anak, proses perubahan wujud benda cair menjadi padat itu disebut dengan membeku. Nah, pembuatan agar-agar ini terjadi proses membeku anak-anakku ya, karena dalam bentuk cair ya, dalam bentuk cair akhirnya setelah didiamkan di udara yang dingin, akhirnya bisa berubah menjadi benda padat dalam bentuk agar-agar yang agak padat, agak kenyal itu ya. Sehingga dalam proses itu terjadi perubahan yang dinamakan dengan membeku. Nah, campuran sari buah membeku karena didinginkan anak-anak ya. Dalam proses pembuatan agar-agar ini, itu ketika didiamkan itu akan membeku. Dari cair berubah menjadi padat. Oke, bisa dipahami kan? Nah, sekarang ayo mencoba anak-anak ya. Nah, ayo kalian di rumah ya, kalian coba ya di rumah ya bersama orang tua kalian membuat percobaan perubahan wujud benda dengan kegiatan membuat es lilin. Nah ya, es lilin. Siapa yang suka makan es lilin? Nah, coba kalian di rumah membuat percobaan ya, membuat es lilin ya. Dalam bentuk cair, rasanya terserah kalian lah. Lalu coba kalian simpan di lemari es atau freezer kalian. Tentu nanti akan terjadi proses pembekuan ya, yang awalnya cair ya, cairan es lilin itu nanti ketika kena udara dingin di freezer akan membeku. Oke, coba kalian lakukan di rumah kalian masing-masing ya. Oke, nah sekarang ayo berlatih lah. Anak-anak, apa yang menyebabkan air dapat membeku? Nah ini jawabnya anak-anak ya. Air itu dapat membeku karena terjadi penurunan suhu ya. Terjadi penurunan suhu yang menyebabkan air mengalami pendinginan sampai di bawah suhu 0 derajat hingga akhirnya menjadi beku. Nah, biasanya supaya cepat membeku, air itu dimasukkan ke dalam mesin pendingin atau freezer dengan suhu di bawah 0 derajat sehingga terjadi proses membeku. Oke. Nah, sekarang latihan soal yang kedua anak-anak. Nah, sekarang berilah tanda centang pada peristiwa berikut yang melibatkan proses membeku. Sekarang yang nomor A. Air yang dimasukkan ke dalam freezer, ya, air yang dimasukkan ke dalam freezer lama-kelamaan akan mengeras. Centang. Nah, karena terjadi proses apa? Membeku. Yang B. Larutan agar-agar dimasukkan ke dalam cetakan dan didinginkan hingga mengeras. Apakah di sini terjadi proses membeku? Centang, berarti terjadi proses membeku. Yang C, air yang dipanaskan terus-menerus lama-kelamaan akan habis. Apakah ini terjadi proses membeku? Tidak, ya, tidak terjadi proses membeku, ya. Yang bagian C. Sekarang yang D. Es batu yang didiamkan di ruang terbuka lama-kelamaan akan meleleh. Apakah terjadi proses membeku? Tidak, ya. Bagian D tidak. Sekarang yang C. Coklat cair dituangkan ke atas es cerut. Coklat tersebut kemudian akan mengeras. Betul atau salah? Nah, betul ya. Karena apa? Karena coklat cair ketika terkena cairan es itu akan mengeras karena suhunya dingin. Oke, anak-anak bisa dipahami kan? Nah, baik.
Nah, sekarang kita ke materi selanjutnya, yaitu perubahan wujud menguap. Nah, siapa yang di rumah suka membantu ibunya, mamanya menjemur baju? Lah, anak-anak, air di dalam baju yang basah itu lama-kelamaan itu akan menguap. Karena apa? Karena pemanasan ya. Menguap itu anak-anakku merupakan perubahan wujud benda dari cair menjadi gas atau uap. Nah ya, ketika menjemur baju yang basah terkena sinar matahari yang panas, maka akan terjadi penguapan ya. Benda cair itu akan berubah menjadi wujudnya gas atau akan terjadi penguapan ya. Baik. Nah, anak-anak, apa yang menyebabkan air itu menguap? Apa yang menyebabkan air itu menguap? Nah, air itu dapat menguap anak-anak ya, karena terpapar atau terkena suhu yang panas di sekitarnya. Misalnya jemuran baju ini ya, baju yang basah itu bisa menguap ya, sehingga menjadi kering akhirnya nanti. Itu terjadi karena terpapar atau terkena suhu panas di sekitarnya. Itu panas apa? Panas matahari. Oke. Nah, sekarang ayo berlatih lagi anak-anak. Kerjakan soal-soal berikut. Kalian bisa menyimak di buku kalian ya. Oke. Tentukanlah apakah di dalam peristiwa berikut terdapat proses penguapan. Jelaskan alasanmu. Nomor 1. Air yang dipanaskan terus-menerus lama-kelamaan akan habis. Nah, jawabannya apa? Terdapat proses penguapan karena air yang dipanaskan akan menguap sehingga lama-kelamaan akan mengurangi volume atau isi dari air tersebut ya. Oke. Sekarang yang B. Kamper atau kapur barus yang dibiarkan di tempat terbuka akan mengecil ukurannya. Terjadi proses penguapan atau tidak anak-anak? Nah, tidak terjadi atau tidak terdapat proses penguapan. Karena apa? Karena pada kamper itu yang terjadi adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi gas yang disebut dengan menyublim ya, sehingga tidak terjadi proses penguapan ya. Yang C. Bensin yang dibiarkan dalam wadah yang terbuka lama-kelamaan akan habis. Terjadi proses penguapan atau tidak? Nah, terjadi atau terdapat proses penguapan karena bensin yang dibiarkan pada ruang terbuka akan menguap ya, sehingga lama-kelamaan akan mengurangi volume dari bensin itu. Oke? Bisa dipahami kan? Mudah bukan? Nah, sekarang kita ke materi selanjutnya, yaitu anak-anak perubahan wujud mengembun. Perhatikan gambar berikut ini nih. Nah, ini ada secangkir kopi atau teh atau susu ya, yang ditutup dengan tutupan cangkir. Ketika kalian buka, di situ akan ada titik-titik embun. Nah, ya, akan ada titik-titik embun anak-anakku ya. Nah, anak-anak, air yang menempel pada tutup cangkir tersebut berasal dari uap air teh hangat yang berubah menjadi air. Nah, proses perubahan dari wujud gas atau uap air menjadi wujud cair itu disebut dengan pengembunan atau mengembun, yaitu proses perubahan wujud dari gas ya, dari gas uap air menjadi wujud cair ya. Dari gas ini loh ya, uap airnya dari teh yang panas itu ketika menguap terkena cangkir, tutup cangkir, maka di sini akan menempel titik-titik air lah. Di sini terjadi perubahan yang dinamakan dengan pengembunan, yaitu dari uap air menjadi wujud cair. Baik, kita ke materi selanjutnya anak-anak, yaitu tentang perubahan wujud menyublim. Nah ya, coba kalian amati gambar berikut ini anak-anak ya. Di sini ada gambar kamper atau kapur barus ya. Baik, anak-anak, peristiwa yang terjadi pada kamper itu merupakan proses menyublim. Apa itu menyublim? Menyublim adalah perubahan wujud benda padat menjadi benda gas. Nah, perubahan benda gas menjadi benda padat itu ya, itu disebut dengan menyublim ya. Dari benda padat menjadi benda gas, itu namanya apa? Namanya menyublim. Nah,
Apa saja anak-anakku contoh peristiwa yang di situ terjadi proses menyublim? Yang pertama yaitu kamper ya, contohnya ya. Terus es kering, terus pengharum ruangan ya, yang di dalamnya ada dalam bentuk padat yang kalau kita buka nanti lama-kelamaan itu akan mengecil berubah menjadi gas yang baunya harum. Nah, itulah terjadi proses menyublim ya. Nah, sekarang ayo berlatih. Nomor 1. Mengapa pewangi ruangan lama-kelamaan menghilang jika dibiarkan di ruang terbuka? Tuliskan penjelasanmu ya. Baiklah. Anak-anak, pewangi ruangan itu lama-kelamaan itu akan menghilang jika dibiarkan di ruang terbuka. Karena apa? Karena terkena udara yang hangat, sehingga pewangi yang sebelumnya padat ya itu akan menjadi benda gas ya, seperti pewangi dalam ruangan maupun pewangi dalam mobil ya, yang bentuknya padat ya. Kan ada yang cair tapi yang bentuknya padat lah, itu lama-kelamaan akan hilang atau mengecil selalu hilang. Karena apa? Karena terjadi proses menyublim. Nah sekarang anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, coba ayo berlatih yuk. Kita pasangkan arti dari kata-kata berikut ini. Mencair. Apa artinya mencair? Mencair artinya yaitu perubahan wujud zat padat menjadi cair. Yang B, membeku, yaitu perubahan wujud zat cair menjadi padat ya. Yang C, menguap, yaitu perubahan wujud zat cair menjadi gas ya, itu menguap. Nah, selanjutnya mengembun, yaitu perubahan wujud gas menjadi cair. Dan yang terakhir menyublim, itu yaitu perubahan wujud zat padat menjadi gas ya. Nah, baik anak-anak. Nah, sekarang Pak Anton beri tugas ya. Ayo merangkum ya, Pak Anton beri tugas merangkum tentang perubahan wujud benda ya. Rangkumanmu kalian tuliskan dalam bentuk buklet ya, seperti contoh gambar ini yang juga kalian bisa lihat di bukumu ya, di halaman 89 ya. Rangkumanmu kamu tuliskan dalam bentuk buklet ini ya, dan ikuti langkah-langkahnya pada halaman 89 di bukumu. Nah, tugas itu dikumpulkan di Google Classroom. Nah, batas akhir pengumpulannya yaitu Selasa 12 Oktober 2020 pukul 8 malam atau pukul 20. Itu tugas pada pembelajaran kali ini ya. Oke. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, mari kita ambil refleksi dan kesimpulan ya. Anak-anak, menurut kalian bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan untuk kalian? Dan apakah pembelajaran kali ini bisa berjalan lancar ya di rumah kalian masing-masing ya? Coba kalau kalian merasa bosan, merasa jenuh, coba dicari apa penyebabnya dan dirubah. Kejenuhan itu dirubah supaya kita menjadi senang, supaya kita menjadi tertarik dengan pembelajaran kita di kesempatan-kesempatan selanjutnya. Lalu, apa yang dapat kita simpulkan anak dari pembelajaran kita kali ini? Yang dapat kita simpulkan anak-anak yaitu bahwa setiap benda yang ada di sekitar kita itu bisa mengalami perubahan wujud benda. Perubahannya apa? Yaitu mencair, membeku, menguap, mengembun, dan menyublim ya. Oke. Baik anak-anak, saya kira cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Mari sebelum kita akhiri, kita juga mengucap syukur kepada Tuhan melalui perantaraan Bunda Maria, yaitu dengan mendoakan doa Salam Maria. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada anak-anakku yang sudah memperhatikan dan dengan tekun mengikuti pembelajaran kali ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.